Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Dina Fitria di podcast Hafidah Life. Kali ini kita bakal bahas gimana caraku menemani teman-teman yang ngafalin Quran bersama aku. Jadi aku ngelihat mereka sebagai santri yang cukup bertanggung jawab atas hafalan mereka. Misal mereka udah mencapai 7 juz, maka mereka berani untuk semakin 7 juz. 21 juz, maka mereka cukup berani untuk membaca 21 juz juga dengan bil hifdzi. Jadi aku rasa mungkin ini bisa applicable untuk kehidupan kalian pribadi, atau mungkin bisa diaplikasikan untuk santri kalian. Simak sampai habis, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Oke, jadi teman-teman yang belajar di pondok ini itu mereka fokus untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi aku memberikan waktu yang banyak, yang luang untuk mereka untuk mengeksplor, menghafal, mengkaji Al-Quran setiap harinya. Jadi kegiatan yang paling utama di tempat ini adalah jamaah. Yang kedua adalah simaan Al-Quran sehari 2 juz. Sedangkan untuk setoran atau ziyadah itu malah opsional. Jadi misal mereka mampu untuk menghafalkan Al-Quran di hari itu 1 halaman aja, silahkan maju. Misal belum bisa, it's okay, mereka bisa sambil deres temannya tapi ziyadah, itu juga nggak apa-apa. Karena bagi aku lebih baik mereka bisa sampai siap dulu baru maju. Meskipun maju tapi belum lancar juga nggak apa-apa, tapi nanti bakal ngulang di pertemuan selanjutnya. Misal pertemuan selanjutnya ternyata belum lancar lagi menurut versi aku, menurut standar aku, maka mereka akan remedi lagi atau ngulang lagi di pertemuan selanjutnya. Baru bisa naik ketika aku memutuskan bahwa mereka layak untuk naik. Berkaitan dalam menghafalkan Al-Quran, ada satu ayat yang sangat so sweet yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kalian semua, yaitu di surah Al-Qiyamah ayat 17 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, yang artinya, janganlah engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak bersegera menguasainya. Ayat ini diturunkan ketika Nabiullah Muhammad itu buru-buru menghafalkan wahyu dari malaikat Jibril alaihi salam, bahkan ketika malaikat Jibril ini belum selesai secara sempurna menyampaikan wahyu tersebut. Nah, Allah menenangkan beliau dengan mengatakan jangan terburu-buru, it's okay. Nanti Allah yang menjanjikan kepada beliau bahwa pengumpulan ayatnya, kebenaran bacaannya itu akan dijamin oleh Allah SWT. Jadi teman-teman yang ngerasa kesulitan dalam menghafalkan Al-Quran, aku harap kalian cukup termotivasi kembali, karena memang prosesnya dalam menghafalkan Al-Quran itu sedikit demi sedikit. Lagi pula Al-Quran pun diturunkan di dunia ini dengan cara berangsur-angsur selama 22 tahun bahkan lebih. Jadi kalau belum murojaah sampai 22 tahun, mungkin kamu masih punya banyak waktu kan? Semangat guys! Jadi setoran hafalan bersama aku itu dilakukan setelah subuh dan juga maghrib. Dan setorannya itu terserah seberapa banyak yang santri inginkan. Misal bisanya 1 halaman, it's okay. Ternyata bisanya 5 halaman atau 1/4 juga gak masalah. Setengah juz atau 10 halaman juga sangat welcome sekali. Tapi mereka harus memberikan performa yang terbaik, sudah disimak sehingga ketika maju itu sudah lancar. Misal nggak lancar, nanti bakal ada remedi yang harus kamu ulang di pertemuan selanjutnya, entah di maghrib atau entah di subuh. Oke, kita mulai dari kalkulasi paling sederhana, yaitu seorang santri memiliki jumlah suci tersingkat sekitar 15 hari dan dia istiqomah untuk murojaah 1 halaman setiap hari, punya libur 1 hari per minggu, maka dalam 1 kali siklus haid dia itu bisa memiliki hafalan sekitar 1 juz, dan juga lebihannya itu 3/4 juz. Gak ada alasan bagi kalian untuk ngerasa gak ada masa depan untuk ngaji kalian, karena Al-Quran itu kan udah pas ya, gak kebanyakan, gak berkurang. Jadi pasti ada teknik kalkulasinya yang bikin kamu stay on track dengan goal kamu.
Tapi tentunya kalkulasi aku tadi harus sesuai dengan kesehatannya bagus, ataupun semangatnya juga bagus, keistiqomahannya dan kemauan dia untuk selalu melakukan simaan dengan teman-temannya. Insya Allah itu akan jauh lebih mudah sesuai dengan target utama kita, bahwa satu kali siklus haid itu adalah 1 juz. Insya Allah, semoga Allah mudahkan. So, aku mengusahakan yang terbaik untuk mereka, membersamai mereka dalam menghafalkan Al-Quran. Akan aku perhatiin satu persatu. Jadi misal satu orang itu menghafalkan 1 halaman, maka nantinya dia akan lanjut ke halaman kedua, ketiga, keempat, kelima. Sampai halaman kelima itu akan diberlakukan nyeprapat atau istilahnya itu 1/4 juz. Habis itu ketika udah lulus, udah bagus banget nih hafalannya 1/4 juz, baru boleh pindah ke halaman ke-6. Lanjut halaman ke-6, ke-7, 8, 9, 10, udah dapat 5 halaman lagi, baru dia nyeprapat untuk bagian yang kedua. Setelah 1/4 bagian 1 selesai, 1/4 bagian 2 juga selesai, kita satuin jadi 1/2 juz. Ya, itulah proses dari fase awalnya. Kemudian setelah 1/2 juz sudah selesai, baru dia bisa pindah ke halaman yang ke-11. Lanjut 11, 12, 13, 14, 15, itu langsung nyeprapat bagian ketiga. Nah, pokoknya 1/4 itu 1/4 itu 5 halaman ya guys. Habis itu lanjut ke ayat halaman 16 sampai 20. Setelah mencapai 20 baru dia nyeprapat yang terakhir. Nah, jadi kan 1/4 sampai 1/4 disatuin jadi 1/2 juz lagi. Kita kan tadi udah bisa 1/2 juz awal, udah bisa 1/2 juz akhir. Nah, kedua ini dipersatuin lagi sehingga kamu harus setoran 1 juz. Seperti itu, dan aku meyakini itu jauh lebih mudah daripada strategi yang cari hafalan atau setoran 1 halaman kemudian langsung full 20 halaman tanpa diseprapatin langsung, atau kita tuh nyeprapatnya setelah setoran ziyadah. Itu aku ngerasa dulunya waktu pakai strategi tersebut aku ngerasa kesulitan banget. Nah, aku kira mungkin ini bisa diaplikasikan dalam proses kalian dalam menghafalkan Al-Quran ataupun dalam memperbaiki hafalan kalian. Hal lain yang sangat aku perhatikan terhadap santri-santri adalah kewajiban untuk simaan sehari 2 juz. Yang pertama adalah di waktu duha, yang kedua adalah di jam belajar malam. Mereka itu harus berpasangan. Kalau sesama santri suci, maka yang satu menghafalkan 1 juz, yang satu menghafalkan 1 juz juga, tapi saling menyimak satu sama lain. Nah, itu bagi aku wajib banget agar mereka bertumbuh menjadi santri yang percaya diri, gak mudah minder, gak mudah insecure. Bahkan ketika ada kesempatan untuk simaan di depan umum seperti event-event tertentu di masjid, aku akan memberikan mereka berlatih untuk bermasyarakat sehingga nantinya ketika mereka lulus, mereka menjadi pribadi yang tangguh harapannya. Tadi kan aku menceritakan tentang siklus tersingkat dalam persucian gitu kan. Nah, waktu mereka uzur, mereka ngapain dong? Mereka tidak diwajibkan untuk setoran, tapi aku lebih mengutamakan aksi sosial mereka, karena bagi aku tuh kayak menghafal Al-Quran itu agaknya sedikit egois ya. Mereka kan peduli banget sama progres ngaji mereka sehingga kurang begitu aktif dalam bersosial. Maka waktu haid, aksi sosial itu harus ditumbuhkan dengan menyimak temannya. Jadi aku sering nasihatin mereka kalau uzur bantuin teman-teman yang belum bisa ngaji. Semoga Allah juga memudahkan hafalan kalian karena kalian memudahkan jalan teman-temannya untuk bisa seperti itu. Selain nyimak, ada hal lain yaitu dengan ngaji kitab. Ngaji kitabnya itu mereka soroban satu persatu menggunakan kitab klasik Jawa Background. Kemudian kalau mereka nggak ngerti ini bacanya apa, ini maksudnya apa, kita langsung diskusi terbuka
Misal ternyata aku nggak bisa bantuin untuk menemukan jawabannya, kita akan diskusi di pertemuan selanjutnya dengan melakukan research dulu. Dan di sini udah tersedia wifi dan juga lab komputer, jadi nggak ada alasan bagi santri untuk aku nggak tahu, aku nggak bisa. Kalau nggak bisa, nggak tahu, harus searching, harus cari tahu sampai dapat, seperti itu. Sehingga mereka itu menjadi santri yang melek akan teknologi, yang siap dengan segala tantangan perubahan zaman yang super modern ini. Aku rasa metode ini selain di pesantren itu juga sangat applicable untuk kalian lakuin di rumah dalam hal memperbaiki hafalan yang pernah kalian punya. Selain itu, kalian akan jauh lebih bersemangat kalau kalian menemukan guru lagi, sehingga ada tuh yang koreksi bacaannya, tajwidnya, huruf-hurufnya. Misal mungkin orang lain itu bisa jadi bestie kamu, bisa jadi komunitas penghafal Al-Quran, sehingga kamu jauh lebih semangat dan juga stay on track menuju target-target impian hafalan idealmu. Dari aku yang gak sempurna, semoga Allah mengirimkan orang-orang baik di sekeliling kamu sehingga kamu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjaga hafalan Al-Quran kalian. Bye, assalamualaikum.